Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Nah, anak-anak pasti sudah mandi semua ya? Sudah tentu Pak Sari. Oke, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, ya. Sudah siap memuji nama Tuhan. Oke, mari anak-anak dipersiapkan segala sesuatunya, bukunya, Alkitab, persembahannya. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Pujian yang pertama, Dia lahir untuk kami. Ini kan Natalan ya, sebentar lagi. Suasana Natal. Dia lahir untuk kami. Semua ikut nyanyi. Ya, semua bangkit berdiri ya. Dengan gerakan. Semangat. Semangat sama Pak Arif dan Budi di sini ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Pakai gerakan ya. Ayo. Pak Arif juga harus bergerak. Oke. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Iya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati seluruh keluarga kami, bahkan kami semua saat ini, anak-anak sekolah minggu GKI Ngurah dalam keadaan sehat. Mohon berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekarang ingat tanggal berapa sekarang? Nah, sekarang tanggal berapa ya Pak Arif? Jangan-jangan anak-anak nanti lupa ya. Iya. Tanggal 20 Desember 2020. Ditulis ya nanti tanggal 20 Desember. Ini sudah mendekati Natal. Lagunya lagu Natal. Ini lagu baru adik-adik. Kita sama-sama belajar ya Pak Arif ya. Lagunya Kling Klang Kling Klang. Nah, semua bangkit berdiri. Ya, mari. Nanti yang pertama kling klang kling klang, yang kedua kleng klang kleng klang ya. Kling klang, lonceng Natal berbunga. Kling klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry
Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, Sang Damai. Haleluya, Yesus Sang Raja. Lihat kata-katanya di situ ada, semua ngikuti. Klingklang dulu, baru yang kedua klengklang. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klengklang, klengklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klengklang, klengklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita bagi kita semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel Bagi semua. Iya, namanya Immanuel. Haleluya, Sang Damai. Haleluya, Yesus Sang Raja. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klengklang, klengklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita bagi kita semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, 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 lonceng Natal bergema. Klengklang, klengklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Iya. Semangat ya. Semangat Pak Arif, Oke. mau hari Natal Tapi ya. jangan lupa persembahannya segera dimasukkan amplop terus dibawa ke Tulisi Pak Arif. Oh tulisi ya, ditulisi Persembahan sekolah minggu. Persembahan Kalau enggak sekolah ditulisi nanti Keliru. gabung sama iya, keliru ya. Baik, anak-anak setelah dipersiapkan semua segala sesuatunya, bukunya ya, khususnya yang Kitab sama buku, yang pulpen, sudah bisa yang nulis sudah ya. Nulis, ya Pak Arif Ya. ditulis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita pujikan. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali Tabur lagi. firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Ya, mari adik-adik dengan sikap berdoa kita akan berdoa dulu.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami, yaitu berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga kami juga boleh mengembalikan persembahan ini. Karena itu Tuhan Yesus, berkati persembahan syukur kami ini, biarlah melalui persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan ketenangan kepada kami, sehingga ketika kami duduk mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati kami semua Tuhan, urapi guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan oleh guru kami bisa menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan. Saat ini tanggal 20 Desember tahun 2020. Ya, kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu meskipun masih secara online. Ya, saat ini Bu Sri percaya bahwa anak-anak sangat gembira, sangat bersukacita. Kenapa anak-anak? Oh ya, karena kita akan merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana pada bulan-bulan Desember ini temanya kita juga tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sangat bersukacita, anak-anak sangat bergembira sekali. Pada saat ini Bu Sri juga bergembira karena bisa kembali bertemu dengan anak-anak di dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Ya, pasti anak-anak juga Bapak Ibu atau kakak-kakaknya yang menampingi untuk kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Kita akan terlebih dahulu membaca Alkitab ya. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 20. Ya, ditunggu. Setelah ketemu kita akan baca bersama-sama, anak-anak ataupun Bapak Ibu dan kakak yang mendampingi di rumah bisa membaca di rumah. Bu Sri akan bacakan dari sini ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 20. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terutama saat ini kelas Bethlehem dan Nazaret, kita sudah membaca ya tadi dari Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Ya, anak-anak sudah juga menyiapkan buku catatannya ya, kalau menulis temanya hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus dan gembala-gembala. Ya, tadi yang sudah kita baca barusan tentang ya, kalau dari awalnya ya, mestinya kita baca dari ayat yang pertama, di situ bahwa ada waktunya pendaftaran penduduk ya, atau sensus penduduk. Jadi semua yang biasanya pergi ke luar kota pada saat itu kembali untuk didaftarkan di tempatnya semula. Begitu juga dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini yang dari Nazaret di Galilea kemudian juga kembali ke Yudea, yaitu tepatnya di Bethlehem. Dan pada saat itu tepat pada waktunya Ibu Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Dan anak-anak sudah jelas ya tadi bahwa kelahirannya Tuhan Yesus bukan di tempat yang mewah, bukan di rumah sakit, bukan di kamar yang VIP ya, enggak, tetapi dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Dan juga yang dikasih tahu bukan orang-orang yang berpangkat ataupun yang orang-orang terkenal, tetapi di sini tadi malaikat menyampaikan kabar sukacita ini kepada para gembala-gembala. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia karena kasih-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia begitu rendah hati ya, yang awalnya ya Tuhan yang ada di surga, kemudian mau merendahkan hati datang kepada dunia, dan apalagi lahir dalam kondisi atau keadaan yang sangat sederhana, yaitu lahir di kandang, juga dibaringkan di palungan, dan juga disaksikan atau kabar yang menerima pertama adalah dari kalangan orang-orang sederhana juga, yaitu para gembala-gembala. Di sini adalah jelas untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Jadi marilah kita anak-anak sekolah minggu, kita hendaknya pun juga rendah hati. Jadi kita tidak perlu sombong, sangat tidak layak kalau kita ada kesombongan. Karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Raja damai, yang penuh dengan kuasa, Dia begitu rendah hati, mau merendahkan dengan kondisi yang sangat sederhana waktu Dia lahir ke dunia. Inilah anak-anak cerita pada minggu hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus dan gembala-gembala sesuai dengan tema yang kita tulis pada hari ini. Dan sebelum kita menutup cerita, mari anak-anak kita akan menghafalkan satu ayat yang dari Lukas 2 dari ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, seperti hari-hari biasa, seperti minggu-minggu biasanya ya, kalau kita sudah menghafalkan, nanti bisa dikirim di grup sekolah minggu ataupun di grup kelompok kelas masing-masing. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan menutup renungan ataupun cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap rendah hati. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih setia, yang adalah Raja di atas Raja, Engkau mau merendahkan hati dengan lahir di kandang ternak, bahkan Engkau dibaringkan di palungan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pun terus menuntun kami, memimpin kami untuk kami tetap rendah hati. Kami tetap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oh ya anak-anak, ada satu pengumuman yang kalau biasanya kita akan berbakti secara online ini hanya pada hari Minggu, tetapi kita juga merayakan akan tentang perayaan atau Natal yang biasanya setiap kita anak-anak sekolah minggu merayakan Natal di gereja, bisa mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan tarian, drama, dan mungkin masih banyak lagi ya. Tapi untuk saat ini kita tidak rayakan di gereja, tetapi kita tetap merayakan dengan cara kebaktian Natal secara online, yaitu anak-anak bisa mengikuti besok pada tanggal 22. Jadi hari ini hari Minggu, Senin, besok Selasa kita akan kembali bertemu ya, berbakti di dalam kebaktian Natal secara online. Jamnya seperti biasa ya, seperti itu. Dan juga sebagai rasa syukur kita akan perayaan atau kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dimohon dengan kasih ya anak-anak yang biasanya ikut kebaktian rodok siang-siangan, tetapi diharapkan besok tanggal 22 bisa mengikuti kebaktian ini tepat pada waktu ya. Jadi enggak telat, enggak melar, enggak siang-siang. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.